Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di program Icon, program talk show inspiratif, komunikatif, dan naratif. Bersama saya Indah Ayu Putri Purnama, tuan rumah di program Icon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang blok persepsi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dan kali ini saya sudah bersama Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Cirebon, Pak Ahmad Yusron, MSI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih sudah hadir di program Icon. Di masa pandemi ini terdapat banyak sekali persepsi-persepsi yang dituangkan masyarakat di sekitar. Ada yang berpikiran secara fatalis, realistis, dan fatalis realistis. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana persepsi dari masing-masing masyarakat tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Ya, sesuai yang sudah tadi disampaikan bahwasanya kalau kita membagi kelompok masyarakat terkait dengan persepsi mereka terkait dengan pandemi memang beragam ya. Artinya mungkin tadi sudah disebutkan ada yang bersifat fatalis, ada yang bersifat realistis, dan juga ada yang bersifat fatalis realistis. Ya, ketika kita bicara masyarakat yang fatalis itu dicirikan oleh apa? Mungkin bisa jadi mereka percaya, tetapi ketika melihat aspek keadaan diri, aspek ekonomi dan seterusnya, akhirnya ya sudah mereka fatalis. Sudahlah, saya nggak terlalu pusing dengan yang namanya corona, saya punya kebutuhan yang saya harus terselesaikan. Mereka bisa kemana-mana, mereka bisa berjualan kemana-mana. Dia hanya berpikir apa yang akan terjadi dengan dirinya itu bukan karena persoalan pandemi ini, tetapi ada kekuatan-kekuatan lain. Seperti halnya ya sudah, kalau sudah menjadi takdirnya itu ya kita mau apa lagi gitu kan. Nah, tetapi juga ada orang yang bersifat realistis, menggunakan akal sehat dan seterusnya, menguatkan akal sehat dan seterusnya. Ini ada pandemi, kita harus waspada, kita harus menggunakan masker, menggunakan face shield dan seterusnya, sehingga terkadang ya bisa jadi nanti akhirnya timbulnya paranoid, ketakutan yang sangat berlebihan, kehati-hatian yang pada akhirnya menghilangkan nilai-nilai rasionalitas itu sendiri. Berikutnya juga ada masyarakat yang ya bicara realistis lah ya. Oke lah, saya percaya adanya pandemi ini dan saya harus mengikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Tetapi bukan berarti saya harus takut, saya harus menghentikan seluruh kebutuhan, menghentikan seluruh aktivitas dan seterusnya. Ya mungkin ya fatalis realistis seperti itu gitu kan. Jadi saya ulangi bahwasanya ada 3 kondisi masyarakat terkait dengan masalah persepsi tersebut. Dan menurut Bapak sendiri yang bahaya di antara persepsi masyarakat itu di antara ketiga persepsi tadi, Pak, yang mana Pak? Saya pikir kalau soal bahaya atau nggak bahaya memang agak repot juga ya kita berpikir begini. Karena segala suatu langkah atau segala suatu tindakan itu semuanya akan memiliki resiko. Contoh ketika kita berpikir terkait dengan pandemi dan kita harus ada di rumah saja, apakah itu tidak memiliki bahaya? Ya jelas itu juga memiliki bahaya kan. Bahayanya bukan persoalan pandeminya, tapi bahaya yang lain. Orang tidak beraktivitas, orang tidak berpenghasilan, orang tidak bisa menggerakkan roda ekonomi dan seterusnya. Ini pun akan menjadi suatu bahaya juga. Tetapi pada satu sisi lain ketika mereka bergerak, mereka beraktivitas ekonomi dan seterusnya, ada bahaya juga. Jadi memang agak sedikit unik, agak sedikit bias tentang masalah bahaya ini. Karena sekali lagi pada satu sisi memang ada yang harus dikorbankan. Jadi kita nggak bisa mengambil suatu pilihan apa terkait dengan hal seperti ini gitu kan. Tapi memang kita pun menyadari disinilah peran negara masuk. Adanya bantuan sosial dan seterusnya sebagai upaya dalam mengurangi atau dalam meringankan beban masyarakat terkait dengan pandemi COVID ini. Dan untuk orang-orang yang berpikiran secara fatalis sendiri Pak, kan itu setelah pandemi ini pasti akan timbul parno-parno tersendiri ya Pak. Untuk mengatasi atau menghadapi tipe-tipe orang seperti itu seperti apa Pak? Saya pikir begini ya. Terkait dengan masalah ini saya sepakat sekali dengan adanya yang namanya adaptasi kehidupan
apa baru ya istilahnya ya, saya kurang apa istilahnya, New normal. ya new normal ya. Saya lebih sepakat seperti itulah, dalam artian kita nggak usah harus disuguhkan dengan hal-hal yang menakutkan. Karena apa? Karena sementara ini yang muncul di masyarakat itu informasi-informasi yang tidak jelas, yang justru malah akan melemahkan mental masyarakat untuk bangkit, menjadikan masyarakat mengalami suatu ketidakjelasan informasi. Artinya yang pertama penting kita lakukan adalah bagaimana kita sendiri menciptakan suatu situasi yang sehat. Di dalam aspek apa? Perspektif komunikasi, bagaimana ketika kita bisa menyuguhkan nilai-nilai positif di masyarakat. Jangan terlalu dibebankan masyarakat dengan rasa ketakutan. Itu penting, memberikan sebuah motivasi, memberikan suatu gairah kehidupan, itu adalah penting. Ya, itu penting sekali harus kita lakukan hal seperti itu. Ya, kiranya itu. Baik pemirsa, akan banyak lagi hal yang menarik yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Icon. Baik pemirsa, kembali lagi di program Icon, program talk show inspiratif, komunikatif, dan naratif. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Yusron mengenai blok persepsi yang terjadi di masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk pertanyaan yang tadi akan saya lanjutkan, persepsi mana nih Pak yang kira-kiranya cocok untuk di masa pandemi ini? Ya, ini kita bicara tentang persepsi ideal ya. Sekali lagi kita bicara persepsi ideal. Namun begini, sekali lagi penarikan antara dua sisi itu memang agak lumayan cukup besar juga ya, cukup berat juga. Dalam artian ya memang, contoh misalkan ketika kita bicara fatalis, pada satu sisi lain ketika orang fatalis dengan adanya seperti ini, orang akan cenderung tidak mengindahkan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Jelas ini dikhawatirkan bukan malah akan menghentikan penyebaran virus, malah lebih akan mempercepat sebaran virus. Tapi sekali lagi ketika kita bicara masalah orang fatalis, ya kembali lagi pada persoalan-persoalan yang lain, aspek-aspek lain, ada ekonomi, ya ada aspek-aspek lainnya yang mereka harus tinggalkan, yang menjadi akan permasalahan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, tetapi pun ketika kita masuk kepada yang realistis, ya yang sekalipun realistis, kadang-kadang yang realistis pun dia saking terlalu realistisnya bahkan menciptakan sebuah hal-hal yang bersifat hiperrealitas. Banyak sekali kita temukan di masyarakat, dapat postingan-postingan bukan dari orang yang bodoh kadang-kala terkait dengan hal yang tidak menyehatkan berkenaan dengan informasi seperti ini. Dari uraian hal seperti itu, dari situasi seperti itu, saya memahami kita perlu yang namanya sebuah persepsi yang ideal. Persepsi yang ideal itu sebenarnya hanya berbicara masalah porsi, bicara masalah proporsi. Di mana kita pada letak fatalisnya, di mana letak kita pada aspek realistis. Ketika pemerintah memberikan sebuah kebijakan, tentu kita harus tanggapi secara realistis. Dalam artian apa? Apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu sudah terukur. Yang dimaksud sudah terukur, dia sudah melihat apa yang menjadi fenomena-fenomenanya, dan tentunya pemerintah tidak akan menyesatkan masyarakatnya. Kita harus berpikir realistis dalam hal ini apa? Ya tidak boleh kita melawan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, mengikuti. Tetapi bagaimanapun juga, kita pun jangan sampai kehilangan aspek-aspek yang lain. Oleh karena itu saya sangat sepakat sekali ketika pemerintah mencabut PSBB, masuk lagi kepada kehidupan yang normal, adanya apa istilahnya ya, yang adaptasi baru. KB. Ya.
Saya pikir itu yang harus kita kedepankan. Nah, hal yang paling ideal pun beginilah ya. Membebaskan masyarakat untuk beraktivitas tetapi asalkan patuh terhadap protokol terkait pandemi COVID-19, saya pikir kita akan terhindar dari hal seperti itu. Permasalahannya kan tidak patuh. Kemana-mana nggak menggunakan masker, tidak menggunakan hand sanitizer, dan seterusnya. Ini kan yang menjadi dilema kita. Justru ini yang harus kita kejar, kesadaran hidup untuk sehat kepada masyarakat. Ini yang harus kita pentingkan. Harus kita literasikan kepada masyarakat hal-hal seperti ini. Nah, Pak, sekarang ini kan sudah ada AKB, adaptasi kehidupan baru, dan sudah new normal juga. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Ya, pertama kita harus pandangi AKB ataupun new normal itu bukan suatu keadaan kita sudah lepas dari pandemi. Saya mengkhawatirkan ketika ini diartikan seperti itu. Artinya apa? AKB dan new normal itu sebenarnya kita masih dalam posisi masa-masa pandemi. Dengan demikian perlu ada suatu sikap, suatu pola pikir terkait dengan AKB ini. Jangan sekali lagi AKB bukan suatu yang bebas. Dengan demikian ikuti saja yang sudah saya kemukakan sebelum-sebelumnya, apa yang menjadi protokol terkait dengan pandemi COVID ini. Silakan orang untuk berniaga, silakan untuk orang beraktivitas ekonomi, tetapi kitanya harus konsekuen dengan protokol kesehatan. Artinya kita harus bisa saling menghargai lah. Kalau misalkan kita di dalam proses kegiatan ekonomi di pasar, penjualnya menggunakan masker, ya pembelinya pun harus menggunakan masker. Pembelinya menggunakan masker, penjualnya pun harus menggunakan masker. Tentu dengan protokol-protokol lainnya, mencuci tangan dan seterusnya. Ini yang saya khawatirkan tadi. AKB ataupun new normal itu dianggapnya kita sudah terbebas dari pandemi COVID. Karena sampai saat sekarang belum ada sebuah keputusan dari pemangku kesehatan kita menyatakan kita sudah lepas. Artinya kita masih dalam masa pandemi. Kiranya itu yang harus kita sikapi secara bijak. Setelah perbincangan kita hari ini, kita dapat melihat dan merasakan bahwa dalam persepsi masyarakat terkait pandemi COVID-19 itu memiliki beragam cara pandang yang dapat mengakibatkan beragam cara pikir dan beragam tindakan. Persepsi atau pandangan yang ideal terkait pandemi COVID-19 adalah mempercayai, mewaspadai, tapi tidak harus takut. AKB atau new normal bukan berarti kita sudah bebas dari pandemi COVID. Hal yang terpenting adalah kewaspadaan dengan selalu tetap mengikuti protokol pandemi COVID-19. Banyak dari kegagalan dalam hidup yang terjadi adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka memutuskan untuk menyerah. Thomas Alva Edison. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program talk show kali ini. Sampai bertemu kembali di talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.